Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dan merefleksikannya. Injil suci yang akan kita dengarkan pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 19 ayat 45 hingga 48. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Katanya kepada mereka, ada tertulis, rumahku adalah rumah doa. Tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Tiap-tiap hari ia mengajar di dalam bait Allah. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta orang-orang terkemuka dari bangsa Israel berusaha untuk membinasakan dia. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya, sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan dia. Demikianlah Injil Tuhan. Bait Allah adalah tempat suci di mana banyak orang datang untuk mempersembahkan kurban kepada Allah dan mendengarkan ajarannya seperti tertulis dalam hukum Taurat. Ironisnya adalah justru bait Allah menjadi sarang penyamun di mana orang berdagang dengan harga tinggi demi keuntungan pribadi. Lebih gila lagi, bait Allah menjadi tempat bagi musuh-musuh Yesus untuk merancang kejahatan, untuk merancang rencana agar membunuhnya. Kemarahan Yesus yang kita dengar pada Injil hari ini menunjukkan bahwa Yesus sungguh menjaga kekudusan bait Allah, tempat Bapanya berdoa. Rumahku adalah rumah doa, di mana setiap orang harus tinggal dan menyucikan diri di hadapan Allah. Menyucikan diri menjadi hal utama dan penting ketika kita hendak bersekutu dan mengikuti Allah. Bait Allah harus menjadi pusat hidup yang membuat kita mengalirkan kesucian. Lalu, bait Allah seperti apa yang bisa kita temukan dalam hidup ini? Banyak orang menyebut gereja atau tempat ibadah adalah bait Allah. Hal ini memang tidak salah, karena gereja mengalirkan kesucian yang datang dari Roh Kudus. Gereja adalah tempat pertemuan antara umat pilihan, antara umat beriman dengan Allah. Gereja adalah tempat kudus di mana orang menemukan Tuhan. Gereja adalah tempat kudus di mana orang mempersembahkan, mengutarakan doa mereka kepada Allah dalam sunyi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Selain gereja, ada juga satu bait Allah yang letaknya sangat dekat dengan kita, yaitu hati kita. Hati adalah bait Allah kita yang paling dekat, tetapi jarang kita perhatikan dengan sungguh. Karena itu, untuk menjadi pribadi yang kudus, hendaknya kita perlu juga melihat ke dalam hati kita. Kita perlu belajar membersihkan hati kita dan menyucikannya agar kita dan seluruh hidup kita
dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Sebab hati adalah pusat setiap hal yang keluar dari diri kita. Mari kita lihat hati kita lebih dalam. Apakah hati kita sudah mengalirkan sesuatu yang suci, sesuatu yang berharga dan berarti di dalam hidup kita sehari-hari? Ataukah hati kita menjadi tempat di mana kita memendamkan api kemarahan kepada orang lain, tempat di mana lahirnya iri hati, dengki, benci. Mari kita kembali melihat hati kita. Kita bersihkan hati kita dari segala kekotoran duniawi, agar hidup kita menjadi berarti bagi Allah dan sesama.